Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Iin. Sore, Gimana Pak. kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Beberapa hari ke depan ini kan kita mau mengadakan supervisi kelas nih, Bu ya. Nah, mungkin sebelum kita melaksanakan supervisi ini, kira-kira nih, Bu ya, apa yang ingin Ibu sampaikan dulu? Bisa disampaikan enggak kita? Iya, Pak. Terkait adanya supervisi kelas, tentunya saya ingin adanya apa istilahnya ya, umpan balik terkait perangkat apa yang harus saya siapkan, metode apa yang saya harus siapkan. Jadi seperti itu, Pak. Kesiapan saya atau readiness saya terkait supervisi kelas tersebut, Pak. Oke, berarti kita hari ini membahas kesiapan, Bu ya. Iya, Pak. Oke, kalau begitu, Bu, kira-kira nih sebelum kita lanjut, apa yang ingin Ibu dapatkan nih dari percakapan hari ini? Yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana saya itu bisa meningkatkan diri saya sendiri dalam hal penguasaan di dalam kelas terkait proses pembelajaran, Pak, bersama anak-anak. Oke, Ibu ingin mendapatkan apa yang tadi lebih didetailkan coba, Bu? Ditingkatkan kemampuan saya atau Ya, kemampuannya ya. penguasaan saya terhadap proses pembelajaran yang bersama siswa-siswi saya di kelas, Pak. Kemampuan penguasaan kelas nih, Bu ya. Iya, iya, Nah, Pak. bisa cerita nggak gimana keadaannya yang sekarang ini, Bu? Oh ya, baik, Pak. Kenapa Ibu ingin membicarakan masalah ini? Oh iya, Kondisinya Pak. itu seperti apa? Oh iya, Pak. Terkait tadi kesiapan saya menghadapi proses pembelajaran dalam kelas itu, saya memiliki hambatan, Pak. Artinya di sini saya memiliki masalah dengan anak-anak siswa-siswa saya di dalam kelas. Jadi Seperti ada, apa, Bu? ya Pak, Seperti apa hambatannya, Bu? ya. Jadi ada anak yang kurang kurang memahami penggunaan media. Jadi saya di dalam kelas itu saya menggunakan media, Pak. Jadi masih ada saja gitu yang tidak paham penggunaannya. Karena memang yang lain-lain juga udah banyak sih, Pak. Alhamdulillah sudah banyak yang menggunakan media seperti itu. Kira-kira nih yang tidak paham penggunaan media siswa kita atau Ibu sendiri nih? Siswa saya, Pak, karena saya memang kan menyediakan media. Jadi ketika saya mengajarkan, karena memang saya pelan-pelan seperti itu ya Pak, pelan-pelan saya menginginkan anak siswa saya itu memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi seperti Canva gitu Pak, membuat tugas dalam bentuk Canva. Jadi ternyata setelah saya melihat, saya sadari ada beberapa anak yang masih minim sekali pemahamannya dalam menggunakan aplikasi tersebut atau media tersebut, Pak. Oke, jadi sebagian besar lah ya yang masih belum paham penggunaan media, gitu ya, Bu ya. Oke, kalau boleh tahu nih, Bu ya, kira-kira apa sih penyebabnya kok anak-anak ini masih kesulitan dalam memahami berbagai media yang Ibu tawarkan di kelas gitu? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Setiap saya tidak meminta siswa-siswa saya itu setiap kali mata pelajaran saya mereka harus membawa media seperti mereka harus membawa handphone atau HP atau gadget.
Karena kan di situ bisa kita gunakan aplikasi ya Pak ya. Dan ternyata saya sadari kenapa mereka ini kurang gitu atau tidak paham untuk menggunakan aplikasi. Ternyata mereka lebih paham mengotak-atik yang namanya itu game, Pak. Jadi yang namanya aplikasi itu mereka tidak paham. Jadi mereka fokusnya ke aplikasi game. Jadi seperti itu, Mhm, Pak. mhm. Mhm. Jadi, sebenarnya nih anak-anak ini lebih lebih tertarik, mengotak-atik masalah game ya daripada aplikasi-aplikasi seperti Canva yang modelnya untuk pembelajaran. Begitu, Bu, ya? Iya, Oke nih, kalau kalau boleh tahu nih, kan anak-anak ini lebih suka bermain game. Kira-kira nih, eee, kalau menurut Ibu nih apa solusi yang baik, yang menurut Ibu relevan lah untuk anak-anak ini supaya mereka itu sama tertariknya dengan mengotak-atik game? iya. Baik, Pak, setelah saya menganalisa eh, apa yang menjadi kendala mereka ataupun yang membuat mereka itu artinya kan tidak sangat sangat pesimis gitu, pasif sekali menggunakan aplikasi. Jadinya saya berpikir, oh solusinya seperti saya berusaha menghadirkan materi itu dengan menggunakan aplikasi game gitu. Mhm, mhm. Aplikasi game seperti Quizzes, ya seperti apalagi yang satunya ya. Jadi seperti itu Pak. Artinya kan dari aplikasi itu ada materi. Jadi kan mereka lebih lebih senang gitu Pak berupa Quizzes gitu. Mhm. Jadi, ketika, Ibu menghadirkan teknik seperti itu, harapannya anak-anak ini lebih lebih tertarik gitu ya? Iya Pak. Nah, terkait dengan supervisi kelas kita yang besok ini Bu, kira-kira, eee, apakah solusi yang Ibu tawarkan tadi itu akan dilakukan atau bagaimana Bu, untuk menghadapi masalah Ibu yang seperti Ibu bilang tadi siswa-siswinya agak ya kurang kurang memahami lah tentang masalah aplikasi ini? Iya, iya Pak. Terkait dengan adanya anak-anak yang kurang harusnya tadi mereka memahami bagaimana menggunakan aplikasi Canva atau ya memanfaatkan aplikasi Canva, tetapi karena memang ada beberapa siswa dari rekan-rekan yang paham tentang aplikasi Canva, terus kemudian mereka dominan ke aplikasi game-game, tapi game edukasi. Jadinya saya berusaha gitu, berusaha mengalihkan aplikasi itu ke game, namun tidak merubah materi. Tetap tetap materi yang ada, tetapi aplikasi yang digunakan itu mengarah ke game agar agar anak-anak itu bisa aktif semua seperti itu Pak, bisa bersemangat. Mhm, oke. Eee, Kira-kira indikator keberhasilannya apa nih, Bu, ya? Kan kita nih mau apa mencoba strategi di dalam pembelajaran yang memungkinkan anak-anak ini ya lebih tertarik. Nah, kira-kira, indikator keberhasilannya itu seperti apa, Bu? Boleh Ya, cerita nggak? indikatornya itu mereka bisa ini menyelesaikan soal yang ada di game. Nanti di game itu ada soal Pak terkait dengan materi yang diberikan. Kemudian dari soal-soal itu mereka jawab sesuai dengan apa yang mereka pahami. Jadi mereka bisa di situ. Oke, terus setiap rencana itu kan ya pasti nggak mungkin lah berjalan dengan mulus, Bu, ya. Nah, pasti akan ada gangguan-gangguan. Nah, kira-kira, dalam pemberian atau penerapan strategi yang Ibu tawarkan ini, ada nggak kira-kira potensi gangguan yang akan dihadapi, Bu? Ya mungkin dari internetnya kah atau apakah perangkatnya bagaimana? Iya, tentu Pak, karena memang kan yang namanya juga jaringan tidak selalu mulus-mulus saja. Jadi ketika mereka memulai menggunakan aplikasi tersebut, ada saja hambatan terkait kendala jaringan lah, kemudian HP-nya lowbat lah, kemudian HP-nya tidak
tidak bisa mendownload aplikasi tersebut lah. Jadi seperti itu, Pak. Nah, terus kira-kira gimana nih supaya kendala itu bisa teratasi? Rencananya nih, kalau ketemu kendala-kendala seperti itu, ada rencana lain nggak atau plan B-nya gitu? Untuk sementara sih karena memang itu terkait dengan kendala jaringan dan sebagainya, saya mencoba misalnya satu meja itu kan ada teman sebangku mencoba Hmm. menggunakan satu HP gitu, Pak. Agar Oh, bukan berarti yang satunya harus diam saja, tetapi agar tahu gitu bagaimana penggunaannya, bagaimana cara pengisiannya, memanfaatkan aplikasi game Quizzes itu seperti apa, begitu Pak. oke Bu, idenya ya cukup menarik juga nih Bu. Nah, kalau begitu, kira-kira ini kapan nih kita bisa mulai anunya, observasinya? Mulai observasinya bisa sih Pak, insya Allah minggu depan ya Pak. Minggu depan, ya? Ya, Oke. Terus, Ibu butuh apa nih? Butuh dukungan apa nih? Sebelum atau saat pelaksanaan observasi ini? saya sih butuh apa ya, eh, strategi-strategi yang baru, inovasi-inovasi yang baru gitu, agar saya tidak terlalu monoton menggunakan media-media seperti itu Pak. Mungkin ada media-media yang lain, mungkin yang bisa diterapkan ke siswa saya gitu Pak. Oke, kedengaran cukup menarik. Nah, eh, berarti minggu depan ini Ibu sudah artinya sudah secara siap ya, di observasi, artinya mulai dari kesiapan belajar anak-anak, kesiapan media dan sebagainya begitu. Kira-kira Bu ya. Iya Pak, siap Pak. Oh, oke dah. Terima kasih Bu atas waktunya. Sampai jumpa nanti di hari pelaksanaan observasinya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, ya. Siap Pak, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Pak Suwandi gimana kabarnya Pak? Oke. Baik ya, sehat. Alhamdulillah sehat, sehat, Ya, sehat. baik. Sudah melihat senyuman Pak Suwandi, walaupun ada senyuman, tetapi mungkin ada ya Bapak ya, ada yang ingin disampaikan mungkin ketika kita ngobrol bersama, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan Pak dalam saat ini, pada saat ini? Iya, Bu. Ada yang ingin saya istilahnya sharing lah ini Bu ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya kok kok masih bingung ya gimana penerapannya pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu, Bu. Oh begitu. Eh, Terus dari apa yang Bapak sampaikan itu kira-kira apa yang ingin Bapak capai dari tujuan yang Bapak sampaikan saat ini? Iya, Bu. Saya sih pengennya nanti setelah kita ngobrol ini saya menemukan sebuah inspirasi, Bu. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu. Karena di kelas saya itu ya termasuk anak-anaknya sangat beragam gitu dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, saya masih bingung ini seperti apa penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di kelas itu. Oh iya Pak, berarti ini merupakan tantangan ya. Jadi ya tantangan ini ya Pak ya. Kira-kira Iya, kayaknya. iya, tantangan berarti kira-kira apa nih kira-kira tantangan yang menjadi tantangan pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak? Iya, tantangannya itu ketika kita mendesain kelas itu kita kan harus memetakan nih anak-anak yang berkebutuhan belajar kinestetik dan sebagainya. Nah, pada saat menyampaikan materi, nah saya bingung gimana caranya supaya
waktu yang singkat itu bisa mengcover semua materi sesuai dengan apa namanya, gaya belajar anak-anak ini. Nah, kalau kita fokuskan ke satu anak saja, berarti yang lain akan kita tinggalkan begitu. Nah, itu yang Oh, jadi tantangan saya di kelas itu. oh begitu ya Pak ya. Luar biasa. Eh, jadi di sini mungkin Bapak ada kira-kira ada nggak strategi gitu bagaimana sih gitu biar tidak fokus ke salah satu anak atau salah satu kelompok, kira-kira apa strateginya Pak yang Bapak ingin terapkan seperti itu? Nah, awalnya sih saya berpikir saya ingin mengelompokkan anak-anak ini ya, yang berkebutuhan ini, berkebutuhan. Tapi kok saya jadi pesimis gitu ya, kalau kalau saya kelompokkan gitu, jangan-jangan nanti saya wah membeda-bedakan anak-anak ini ya. Jadi ya mungkin gimana ya? Mungkin strateginya mungkin saya harus menyiapkan berbagai macam eh, media ya, media yang mengcover materi itu dan mengcover juga kebutuhan anak-anak yang berbeda-beda ini, sehingga mereka bisa mungkin mungkin mereka bisa memilih ya yang mana yang mereka mau pelajari begitu, dengan cara apa begitu. Oh, iya, Pak. Berarti posisinya Bapak masih pesimis gitu ya. Nah, untuk itu dari pesimisnya itu kira-kira kalau kita dilihat dari skala 1 sampai 5 gitu. Posisi Bapak saat sekarang katanya kan pesimis. Kira-kira 1 sampai 5 itu Bapak berada pada posisi di angka mana gitu dalam proses pencapaian yang ingin dicapai tersebut, Bapak? Mungkin saya posisinya di posisi skala 2 mungkin Bu ya. Oh, iya, skala 2 ya. Oke. Iya. Terus 1 sampai 5, 1 sampai 2, apa di skala 2 otomatis Bapak ingin menaikin lagi ya potensinya dari 1 ke 5 mungkin 5 gitu. Kira-kira apa nih? Bagaimana nih triknya nih Pak untuk mencapai ke posisi 5 gitu? Hmm, iya, saya sih berharap saya bisa mencapai posisi 5 itu. Ya tentunya saya harus banyak mencari apa referensi bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang efektif gitu. Mungkin saya bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak di angkatan sebelumnya, atau mungkin saya bisa berdiskusi dengan kepala sekolah mungkin, atau ya saya juga bisa mungkin ya mencari referensi video-video pembelajaran di kanal-kanal YouTube dan PMM sebagainya, mungkin mungkin seperti itu Oh, usaha saya. oh iya. Nah, jika Bapak mencari referensi video, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, eh, semisal itu sudah berhasil gitu, eh, apa ya tingkat istilahnya apa yang Bapak ingin terapkan lagi gitu. Tentunya kan ada hambatan, kendala saat saat berkolaborasi seperti itu, Pak. Mencari referensi tentunya ada kendala. Bisa disampaikan mungkin ada kendala atau hambatan ketika mencari referensi-referensi demi mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin kendalanya masalah waktu saja, Bu. Karena ya kita tahu sendiri di sekolah itu teman-teman ini orang-orang sibuk semua. Mungkin mungkin masalah waktu saja, waktu yang tepat mungkin untuk berdiskusi. Oh iya, eh, itu sudah pernah diterapkan ya Pak? Tadi yang katanya sudah mencoba gitu mencari referensi video, kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah itu pernah dilakukan Pak? Sudah, cuman kan belum belum sering gitu, belum artinya masih butuh banyak referensi lagi gitu supaya saya bisa mantap
melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. Oh iya Pak. Terus ada nggak komitmen gitu terhadap rencana tadi kan mencari referensi, ada nggak komitmen agar aksinya itu, rencananya itu bisa diterapkan langsung ke anak-anak gitu. Komitmennya seperti apa? Ya mungkin komitmen saya harus segera ini karena pembelajaran berdiferensiasi ini kan merupakan kebutuhan harian, maka saya harus segera segera berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan yang ada pengalamannya, mungkin begitu. Oh iya. Jadi segera. Berarti kapan ini mulai menjalankan rencana aksinya kira-kira? Mungkin besok saya akan action, Bu. Oke, oke, baik, baik Pak. Berarti besok sudah bisa kita lakukan lagi ya. Kita kembali lagi untuk berbincang, menanyakan kembali bagaimana hasil selanjutnya. Ya Pak ya? Siap, Iya. Bu, siap. Mungkin itu saja mungkin ya Pak ya. Terima kasih untuk Iya. waktunya ya. Iya, Oke, udah Bu, bersedia. sama-sama. Iya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.